Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Herman sebagai Anu Mukti, Nanang sebagai Bujangga, Naryo sebagai Amang Ula, Eni Budiono sebagai Endang Laras, dibantu oleh Diki dan Salman. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Endang Laras telah difitnah membunuh seorang warga desanya. Wanita buta itu digiring oleh penduduk desa, lalu diarak-arak keliling kampung. Kedua tangannya yang diikat ditarik-tarik bagaikan domba yang sedang digiring pengembalanya. Tetapi Endang Laras nampak diam dan bersikap tenang. Sementara tidak jauh dari keramaian itu, nampak Bibi Sarbini tengah berusaha menerobos keramaian penduduk untuk menolong Endang Laras, tetapi penduduk menghalanginya. Tidak ada seorang pembunuh yang selamat di kampung ini. Dia harus mati atau dibunuh. Dia tidak membunuh. Dia bukan penjahat. Kalian kejam telah memfitnahnya. Jangan bicara kamu seperti ini. Nanti kurobek mulutmu. Semua penduduk menyaksikannya. Nyai Endang Laras telah membunuh seorang warga desa kita. Itu bukti yang benar dan tidak bisa disangka lagi. Wanita buta dan tidak waras itu memang telah membunuh seorang warga desa kita. Ia harus dihukum. Jangan hiraukan. Ayo, cari wanita buta itu. Dua orang laki-laki bertubuh tegap dan besar memerintahkan penduduk menyeret Endang Laras. Sementara Bibi Sarbini terus berusaha menolongnya, namun dia dipegangi beberapa orang penduduk. Kalian kejam, tidak punya pikiran. Dia bukan binatang, dia orang yang buta. Umbat mulutnya Sarbini, biar dia tidak bicara lagi. Apakah kalian sudah tidak menghargai kami? Apakah kalian sudah menghilangkan jasa-jasa almarhum suaminya Endang Laras yang kalian hormati sebagai kepala kampung ini dan sering membantu kalian dalam kesusahan dulu? Umbat mulutnya kataku, sumbat. Ayo sumbat mulutnya. Lepaskan. Sumbat terus mulutnya yang kuat. Jangan beri dia bicara. Sumbat terus mulutnya yang kuat. Jangan beri dia bicara. Bibi Sarbini mengamuk bagaikan seekor kerbau yang disembelih. Mulut wanita setengah tua itu dibekap oleh tangan-tangan penduduk. Bibi Sarbini kelagapan. Sementara Endang Laras terus ditarik dan didorong-dorong. Bibi Sarbini semakin mengamuk. Dan saat berikutnya, Bibi Sarbini berhasil melepaskan bekapan penduduk dan ia berteriak sekeras-kerasnya. Kalian binatang! Sementara itu jauh dari keramaian, nampak seorang wanita dan laki-laki tengah duduk di atas kudanya masing-masing. Wajah wanita begitu angkuhnya. Sementara laki-laki yang ada di sampingnya tengah tersenyum-senyum dengan puas. Mereka tidak lain adalah Nyai Imas dan Amang Ula. Mereka tengah menyaksikan kejadian yang dialami Endang Laras. Bagaimana Nyai Imas? Nyai sudah menyaksikan sendiri bukan? Lihat di depan itu. Penduduk nampaknya benar-benar percaya kalau Nyai Endang Laras itu memang seorang pembunuh. Padahal semua itu hanyalah fitnah yang aku buat-buat saja. Aku puas dengan kerjamu, Amang Ula. Aku lihat Endang Laras sepertinya tenang-tenang saja. Justru Sarbini yang aku lihat mengamuk seperti orang kesetanan. Kau lihat, Sarbini sepertinya benar-benar ingin menolong Endang Laras. Nyai tidak perlu khawatir. Nyai Sarbini tidak ada apa-apanya. Suaranya tidak ada di mata penduduk. Meskipun penduduk tahu kalau Nyai Endang Laras dan Nyai Sarbini keluarga almarhum Awan Mukti.
orang yang dulu dihormati semasa hidupnya. Tapi kini Nyai Imas saksikan sendiri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Penduduk tidak akan menghiraukannya. Segala rintangan dan keluhannya Nyai Endang Laras dan Nyai Sarbini sudah persis seperti tikus terperangkap jebakan. Mereka sudah tidak punya gigi, tidak seperti dulu lagi. Semasa almarhum suaminya Awan Mukti masih hidup, penduduk sangat takut dan menghormati Endang Laras dan Sarbini. Nyai Imas, bagaimana selanjutnya? Bukankah kau sudah menyuruh orang-orangmu Amaula untuk mengurung Endang Laras di gubuk tua itu? Benar Nyai. Nyai Endang Laras itu akan dibawa ke gubuk tua. Tubuhnya akan diikat di sebuah tiang. Dan selanjutnya kami tinggal menunggu perintah dari Nyai Imas lagi nantinya. Untuk sementara, biarkan Endang Laras diikat di dalam gubuk tua itu. Iya, baik Nyai. Endang Laras wanita buta itu mendekam bagaikan orang tawanan. Tubuhnya diikat pada sebuah tiang Sokoguru. Sementara di hadapannya duduk bersimpuh Bibi Sarbini dengan wajah sedih. Maafkan saya, Kakak. Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Kakak. Suaraku sudah tidak berarti apa-apa lagi di mata penduduk. Mereka kejam, tidak punya perasaan. Mereka sudah tidak menghargai siapa Kakak Endang Laras. Padahal penduduk tahu kalau Kakak adalah istri almarhum orang yang sangat penduduk hormati. Mereka tahu kalau almarhum suami Kakak dulunya seorang kepala desa yang baik, banyak jasanya, dan mereka sangat segan, penuh rasa hormat. Tapi sekarang kewibawaan almarhum suami Kakak Endang sepertinya sudah hilang sama sekali. Kakak seperti seekor tikus yang tercebur ke dalam comberan, kemudian terperangkap dalam jebakan. Saya merasa tidak punya arti apa-apa. Penduduk mengancam saya dan mencelakakan saya jika saya berani mengeluarkan Kakak dari gubuk ini. Tapi saya harus menolong Kakak. Mereka tidak bersalah, Sarbini. Penduduk tidak tahu apa-apa persoalanku ini. Mereka hanya diasut, dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin mencelakakan diriku. Apakah Kakak tahu kalau sesungguhnya ada orang yang ingin mencelakakan diri Kakak? Entahlah, aku sendiri tidak mengerti kenapa diriku sampai mengalami nasib begini. Saya tidak percaya kalau Kakak Endang Laras sampai lupa diri membunuh orang. Semua tuduhan itu hanyalah fitnah, Kakak. Saya curiga, mana mungkin hal ini terjadi kalau tidak ada orang-orang yang mengatur semua kejadian yang dialami Kakak ini. Aku tidak merasa mempunyai musuh. Tapi kalau ada orang yang sengaja ingin membunuhku dengan cara penderitaanku seperti ini, aku sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya yang dia inginkan dari aku. Sepertinya orang itu tidak puas hanya dengan kedua belah mataku ini. Kenapa aku tidak dibunuh saja? Tidak baik bicara begitu, Kak. Segala perjalanan hidup manusia itu penuh dengan berbagai cobaan. Tapi sungguh saya tidak mengerti. Setelah kepergian Kakak Awan Mukti, almarhum suami Kakak Endang, kedua tangan kita, kedua kaki kita, dan suara mulutku, semuanya sudah tidak memiliki wibawa. Tidak ada harganya lagi di mata penduduk. Seolah-olah mereka tidak pernah kenal Kakang Awan Mukti, kepala kampung mereka yang mereka segani dan mereka hormati semasa hidupnya dulu. Sarbini, jangan kau sebut-sebut Kakang Awan Mukti. Aku tidak suka kau menghubung-hubungkan persoalan ini dengan kedudukan almarhum suamiku. Dia sudah lama tiada. Jangan kau tarik persoalan ini pada persoalan masa lalunya. Ya, aku kini harus menolong diriku sendiri. Aku tidak mengharapkan penduduk meraba ke masa almarhum suamiku dulu. Tidak ada gunanya. Hidup ini hanya satu kali. Sekali manusia berada di atas, sekali itu banyak orang yang tunduk dan menghormatinya. Tapi jika sudah tidak ada lagi, atau tidak duduk di tempatnya semula, tak pernah ada orang yang menghiraukannya. Kita seolah-olah ompong, sama sekali tidak bergigi. Kakak, saya hanya khawatir Kakak akan selamanya mendekam di gubuk tua ini. Kakak tidak bisa terus-menerus begini. Saya akan menuntut keadilan pada penduduk. Saya harus tahu, Kakak, siapa orang yang berani bertanggung jawab atas kejadian ini.
Ini tidak adil. Kita jangan diam saja. Pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan keluarga kita. Pasti ada orang-orang yang bekerja di belakang kejadian ini yang memang sengaja akan mencelakakan diri kakak. Bibi Sarbini merasa tidak puas. Wanita itu ingin menuntut keadilan atas nasib yang dialami kakaknya. Kita tinggalkan mereka. Kini kita melihat ke rumah Nyai Imas. Malam itu Nyai Imas merasa senang dan puas sekali karena segala rencananya untuk mencelakakan Endang Laras sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana Nyai Imas? Apakah masih ada yang harus saya kerjakan lagi? Atau barangkali masih ada unek-unek Nyai yang masih terpendam? Untuk sementara ini kukira belum ada, Mang Ula. Tapi barangkali kau sendiri ada yang akan disampaikan? Tentunya menyangkut persoalan Endang Laras. Iya, memang ada sedikit yang saya sampaikan. Tapi ini hanya sekedar usul saja. Apakah tidak sebaiknya kalau kita membuat sebuah kerangkeng di gubuk tua itu, Nyai? Yang tujuannya untuk mengurung Nyai Endang Laras. Ya, saya sebab khawatir kalau Nyai Endang Laras hanya diikat dalam ruang terbuka begitu, tidak mustahil satu ketika dia bisa melarikan diri. Atau ada orang yang melepas ikatannya. Nah, kalau kita buatkan kerangkeng seperti penjara, ya tentunya wanita buta itu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Lalu, apakah kau sudah menyiapkan segalanya? Oh, tentu sudah, Nyai. Saya sudah menyiapkan pagar dari kayu-kayu jati yang kekar dan kuat-kuat untuk membuat kerangkeng. Saya sudah menyuruh orang-orang saya untuk siap mengerjakannya bila sewaktu-waktu diperlukan, Nyai. Kalau cara itu menurutmu baik, laksanakan saja. Apa yang harus kau kerjakan? Iya, pasti akan saya laksanakan. Lalu bagaimana dengan Sarbini? Nyai Imas tidak perlu khawatir dengan Nyai Sarbini itu. Wanita itu tidak akan berani berbuat macam-macam. Dia takut dengan kemarahan penduduk yang sudah menduga kalau Nyai Endang Laras itu memang seorang pembunuh. Amang Ula, aku hadir kalau Sarbini mengusut semua kejadian ini. Dan aku pikir Nyai Sarbini pun akan meminta bantuan Anomukti. Itu tidak mustahil, karena Anomukti kakak iparnya yang masih bisa dipercaya penuh. Kenapa Nyai Imas sampai berpikir begitu? Mereka sudah tidak punya gigi lagi nih mata penduduk. Apa yang ditakutkan dengan Anomukti, Nyai? Serahkan saja segalanya pada saya. Aku hanya tidak ingin kalau segala rencana yang sudah berjalan baik ini akan terbongkar nantinya. Oh, tidak. Itu tidak akan terjadi, Nyai. Percayalah, selama Amang Ula masih berdiri di belakang Nyai, Nyai Imas tidak perlu merasa takut. Waktu terus berlalu. Rahasia Nyai Imas yang sebenarnya sebagai dalang kejahatan pemitnahan Endang Laras masih belum diketahui. Endang Laras masih dikerangkeng di dalam gubuk tua itu. Kedua tangannya diikat. Tubuhnya selalu terbaring di atas bale-bale. Sementara itu Bibi Sarbini kini sedang menyiapkan penuntutannya. Karena tidak puas atas nasib yang dialami Endang Laras, maka Bibi Sarbini meminta bantuan kepada Anomukti. Aku ini baru kembali dari pergi jauh, Sarbini. Aku dan pujangga anakku sangat terkejut mendengar nasib yang dialami kakak Endang Laras. Kami sangat prihatin sekali. Kenapa bisa begitu kejadiannya? Kami tidak mengerti sama sekali. Saya juga tidak mengerti, Kakang Anomukti. Tapi semua itu hanyalah fitnah. Saya kira juga begitu, Bibi Sarbini. Saya tidak percaya kalau Bibi Endang Laras sampai lupa diri membunuh orang. Ayah, kasihan sekali Bibi Endang Laras itu. Sudah matanya buta akibat dicelakakan orang yang belum diketahui hingga kini. Kini jadi fitnah sebagai pembunuh. Jadi, bagaimana pendapatmu sendiri, Sarbini? Saya tidak menerima semua itu, Kakang Ano. Saya akan menuntut keadilan pada penduduk semuanya. Saya sangat setuju sekali atas gagasan Bibi Sarbini. Kita memang harus menuntut keadilan. Jangan diam saja. Kita bisa diremehkan oleh mereka. Kasihan Bibi Endang Laras. Baiklah.
Jika itu memang cara terbaik menurutmu, Sarbini. Maka demikianlah. Keesokan harinya, Bibi Sarbini, Anomukti dan Bujangga mengumpulkan penduduk kampung. Semua penduduk berdatangan dari segala arah, kecuali Nyai Imas dan Amang Ula. Bibi Sarbini berdiri dengan tegar, wajahnya merah. Dia bicara penuh berapi-api karena rasa tidak puasnya. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab atas persoalan yang dialami kakak Endang Laras? Majulah ke depan. Kami keluarganya ingin menuntut keadilan atas nasib yang dialami Nyai Endang Laras. Kami tidak puas. Kami merasa apa yang diperlakukan padanya suatu tindakan yang sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, perlakuan yang sangat tidak adil. Bibi Sarbini begitu semangatnya bicara di hadapan penduduk desa. Dia seolah-olah sedang menuangkan rasa kekecewaannya yang tidak puas di hati. Tak ada satupun penduduk yang mau menjawab. Mereka semuanya menundukkan wajah sambil mendengarkan apa yang dikatakan Bibi Sarbini. Kalian jangan diam saja. Aku tidak suka mulut kalian dikunci rapat-rapat. Kalian harus berani bertanggung jawab atas kejadian semuanya ini. Ayo, siapa di antara kalian yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Majulah ke depan. Ayo, bicaralah. Kami tidak inginkan suasana begini sunyi tanpa ada suara dari kalian. Jangan kalian berani hanya menyiksa orang, tapi tidak berani bertanggung jawab. Saya kira kalian nampaknya merasa takut mempertanggungjawabkan persoalan ini. Atau barangkali ada orang yang mengancam kalian untuk tidak membuka mulut. Hah? Ayo, bicaralah. Jangan takut-takut. Apakah kalian semuanya bisu, ha? Majulah! Siapa yang berani bertanggung jawab?